أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memudahkan langkah kita untuk bisa mendatangi kajian ilmiah pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sebelum kami bacakan susunan acara, tadi ada pesan bagi yang membawa motor yang diparkir di depan pintu masuk akhwat, tolong dipindahkan. Oke, ada 2 motor tadi. Baik para jamaah sekalian, pertama-tama kita sudah mendekati 1 pekan lagi, insya Allah akan masuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka tamu agung ini harus kita sambut dengan keilmuan yang pada malam hari ini akan bersama-sama kita simak kitab Keutamaan Ramadan karya Imam Ibnu Syahin yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basri LCMAG hafidhahullah taala, di mana nanti kajiannya akan berlangsung sampai dengan selesai adzan Isya. Kemudian setelah adzan Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk yang ikhwan bisa bertanya langsung, untuk yang akhwat bisa ditulis. Begitu selesai tanya jawab, lanjut kita sholat Isya berjamaah. Kemudian yang kedua adalah seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Imam Syafi'i ini selalu menyelenggarakan kegiatan rutin bulan Ramadan yang bisa kita ikuti bersama, ya, yaitu kajian ilmu syar'i menjelang berbuka puasa setiap hari insya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib dan buka puasa bersama. Kemudian sholat tarawih, dan di 10 hari terakhir ada iktikaf, qiyamul lail, dan sahur bersama. Maka mari kita sambut bulan Ramadan ini bersama-sama, kita meramaikan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Dan bagi jamaah yang memiliki keleluasaan harta, kalau ingin berkontribusi dalam memfasilitasi agenda dakwah, buka bersama dan lain-lain, maka bisa menyumbangkan hartanya dengan di poster di depan ada poster, ada QRIS, bisa lewat QRIS atau menghubungi panitia dengan di nomor WA yang ada di poster. Insya Allah kita siap menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan di bulan Ramadan, di mana kebutuhan anggarannya adalah 92.875.000. Ya. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, bagi yang membawa anak-anak, ya, jangan sampai anak-anak ini membuat majelis yang kedua di depan, ya. Jadi harapannya anaknya dipegang, ya, supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, baik dalam waktu kajian maupun dalam waktu sholat, ya. Biasanya anak-anak kalau sudah ketemu teman-temannya, nah mereka suka, ya, bermain sendiri. Maka nanti harapannya para jamaah sekalian yang bawa anak-anak, apalagi yang belum bisa dikendalikan, harap diapit, ya, dengan jamaah yang lain sehingga mereka bisa ikut dalam shaf dan tidak membuat kegaduhan selama kajian maupun sholat berjamaah. Baik, tanpa berpanjang kata, mari bersama-sama kita simak bersama-sama kajian ilmiah kitab Keutamaan Ramadan karya Imam Ibnu Syahin yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basri LCMAG. Tafadhol maskur, kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Imam Syafi'i, berikut
para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dan bahkan adik-adik sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini 22 Sya'ban, berarti sepekan lagi kita akan Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur serta sehat walafiat dan taufik hidayah di dalamnya, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, diterima dan diridhai. Allahumma amin. Sebagai upaya menyambut Ramadan, tamu Allah yang sangat agung yang diberikan kepada kita, maka kita akan belajar dari kitab Fadail Syahr Ramadan karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Shahin rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu kitab yang dikarang secara tematik oleh para ulama dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Shahin, yaitu Imam Ahmad bin Uthman bin Ahmad bin Shahin, yang diriwayatkan oleh putranya Abul Qasim Ubaidillah. Kalau judulnya Fadail Syahr Ramadan wa ma fihi minal ahkam wal ilm wa fadl sawamihi wa taghlidh ala man aftara fihi muta'ammidan min ghairi udhrin, keutamaan bulan Ramadan dan hukum-hukum serta ilmu yang ada di dalamnya, keutamaan orang yang berpuasa dan ancaman keras bagi yang tidak berpuasa tanpa uzur. Begitu judulnya, bagus sekali, walaupun isinya dari segi hukum tidak banyak, ya, tidak banyak. Al-Hafidh Ibnu Shahin itu Abu Hafiz Umar bin Ahmad bin Uthman bin Ahmad Al-Baghdadi. Jadi beliau dari Baghdad, lahir 297, wafat 385 Hijriah. Termasuk Al-Hafidh, seorang ulama ahli hadis, orang yang jujur, ya, orang yang ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian yang penting lagi, beliau adalah ulama yang sangat produktif. Beliau kitabnya sangat banyak, walaupun kitab ini barangkali kitab yang pertama kita kenalan sebagai kitab beliau. Padahal karya beliau itu sampai 300 kitab, 300 judul, salatsumi'ati musannaf. Di antaranya adalah kitab sunnah. Beliau akidahnya akidah salaf. Ada akidahnya, belum pernah kita baca, ya insya Allah nanti kita baca. Ada juga kitab Syarah Madzahib Ahli Sunnah. Nah, salah satu dari 300 ini setelah Syarah Madzahib Ahli Sunnah adalah kitab Fadilah Bulan Ramadan. Taib, jamaah rahimakumullah. Kitab yang kita baca ini ditahqiq oleh guru saya, muridnya Syekh Albani, yaitu Syekh Dr. Samir bin Amin Zuhairi, tinggal di Riyadh, asli Mesir, tinggal di Riyadh. Saya bertemu beliau di Mekah dan di Riyadh, ke rumah beliau, ya. Beliau yang banyak mentahqiq banyak kitab, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram dan lain-lain. Syekh Dr. Samir bin Amin Az-Zuhairi. Selain itu ada 4 kitab yang lain yang ditahqiq. Mari sekarang kita mengawali karena waktunya memang terbatas. Baik, kita mulai kitab Fadail Syahri Ramadan wa ma fihi minal ahkam wal ilmi wa fadli sawamihi wa taghlidh ala man aftara fi muta'ammidan min ghairi udhrin. Tasnif Syekh Abi Hafiz Umar bin Ahmad bin Uthman bin Ahmad bin Shahin ghafarallahu lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari beliau, ya, karena kita nanti akan beri ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi tawakkaltu. Akhbarana al-ajalu al-alama Tajuddin Abul Yumni Zaid ibn Hasan bin Zaid bin Hasan al-Kindi. Adkhalahu Allahul jannata qira'atan bil Masjidil Jadid bi Jabal Qasiyun
Zahir Dimashq fi yaumi thulatha 12 Syawal sanata 600 fa aqarra bihi. Akhbarana Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Muqri qira'atan alaihi miraran mutaaddidan wa ana asma' wa akhuhu al-ajal az-Zahid Abu Abdullah Al-Husain bin Ali qira'atan alaihi wa ana asma' qala akhbarana Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad An-Naqur Al-Bazzaz qira'atan alaihi wa nahnu nasma' fi Safar sanata 7400. Qala akhbarana Abul Qasim Ubaidillah ibnu Umar bin Ahmad bin Uthman bin Ahmad bin Syahin qira'atan alaihi wa ana asma' qala haddatsani abi rahimahullah qala. Jadi memang yang meriwayatkan kitab ini putranya, maka beliau meriwayatkan dari ayahnya. Bab 1, bab fi fadli syahr Ramadan wa ma ja'ala Allahu azza wa jalla fihi minal barakah wal rahmah wal maghfirah liman syahidahu wa shamahu wa fadluhu wa fadlihi ala syuhur. Bab keutamaan bulan Ramadan dan apa saja yang Allah azza wa jalla jadikan di dalamnya berupa barakah, ada keberkahan di bulan Ramadan, war rahmati ada rahmat, wal maghfirah ada ampunan, liman syahidah bagi orang yang hadir di bulan Ramadan, bukan ghaib, dia hadir, wa shamahu dia berpuasa, wa fadlihi ala syuhur dan bab tentang keutamaannya di atas bulan-bulan yang ada. Hadis pertama kita baca dengan sanad, tapi setelah itu tanpa sanad, langsung kepada matan. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz imla'an qala haddatsana Abdul Aziz bin Al-Munib Al-Khurasani qala haddatsana Ishaq bin Abdullah bin Kaisan an abihi an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam irtaqal minbara fa ammana thalatha marat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar di Madinah. Fa ammana lalu mengucapkan amin thalatha marat 3 kali. Tsumma qala kemudian berkata hal tadruna limadza ammantu. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian mengapa saya mengucapkan amin? Qalu mereka menjawab Allah wa rasul a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengerti. Qala lalu Nabi menerangkan ja'ani Jibrilu alaihi salam, datang pada saya Jibril. Fa akhbarani lalu Jibril mengabarkan pada saya anna man dzukirtu indah, bahwa orang yang aku disebut di sisinya, ya Muhammadu wahai Muhammad, falam yusalli alaika, dan orang itu tidak berselawat kepadamu padahal namamu disebut di sampingnya, tapi dia tidak berselawat padamu, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Fa abadahu Allahu ashaqahu, maka Allah menjauhkan orang itu dari rahmat. Jadi orang itu dijauhkan, wa ashaqahu dan sama dijauhkan, jadi bu'dan suhkon ya, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Qul katakan Muhammad amin, maka Nabi mengatakan amin. Jadi mengamini doanya malaikat Jibril ya, orang yang tidak berselawat ketika nama Nabi disebut itu diamini masuk neraka. Wa man adraka walidayhi au ahadahuma, dan siapa saja yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu darinya, falam yabirrahuma, tapi tidak berbakti kepada keduanya atau kepada salah satunya, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa abadahu Allahu wa ashaqahu, maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Qultu amin, saya katakan amin. Ini doa kedua. Yang ketiga, wa man adraka syahr Ramadan falam yughfar lah, orang yang menjumpai Ramadan, bulan Ramadan, tapi tidak dapat ampunan, fadakhalan nar, maka ia masuk neraka. Fa abadahu Allahu, maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Qul katakan Muhammad amin. Qultu amin, maka saya jawab amin. Ini hadis pertama dengan sanad, kalau sanadnya dengan sanad layyin, yaitu lemah, tetapi hadisnya sahih karena banyak syawahidnya, banyak saksinya, banyak jalurnya ya, dan bisa saling menguatkan. Coba sekarang nomor 2, qala al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah bisanadihi ila Ammar bin Yasir anna Nabiyya radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, Nabi naik mimbar, faqala amin amin amin.
Amin 3 kali. Tsumma qala man adraka walidayhi, lalu Nabi bersabda, siapa yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadima, atau salah satunya, falam yughfar lahu, tidak diampuni untuknya, fa abadahu Allah, maka Allah menjauhkannya. Qulu amin. Bahkan Nabi selain mengatakan amin juga meminta para sahabatnya mengatakan amin. Ucapkan oleh kalian amin. Wa man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Yang kedua, orang yang menjumpai Ramadan dan tidak dapat ampunan, tidak diampuni gara-gara tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Fa abadahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari rahmatnya. Qulu, katakan oleh kalian amin. Wa man dzukirtu indahu, dan siapa saja aku disebut di sisinya, disebut Muhammad Rasulullah, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepadaku, fa abadahu Allah, maka Allah pun menjauhkannya. Qulu amin, katakan oleh kalian amin. Nah, di sini hadis sanadnya dhaif karena ada beberapa rawi majhul, banyak majahil. Tapi sekali lagi hadis ini secara umum adalah hadis sahih. Qala Imam Ibnu Sahin bisanadihi ila bisanadi bi asanidihi, karena ada hak ini maknanya tahwil. Jadi beliau meriwayatkan lebih dari satu jalur 1, jalur 2, jalur 3, sampai kepada Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman ilal mimbar. Suatu hari Nabi pergi ke mimbar, naik ke mimbarnya, mimbar di Masjid Nabawi. Faqala hina irtaqa, maka dia berkata ketika naik, irtaqa darajatan, naik satu trap. Naik trap pertama, Nabi mengatakan amin. Tsumma irtaqa al-ukhra, lalu naik lagi trap kedua, lalu mengatakan faqala amin. Tsumma irtaqa tsalitsata, lalu naik lagi ke trap yang ketiga, faqala amin, lalu mengatakan amin. Falamma nazala alal mimbar, ketika Nabi turun anil mimbar, ketika turun dari mimbar, wa faragha, dan sudah selesai, qulna lahu, kami tanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minka kalaman al-yaum ma kunna nasma'u qabla al-yaum, kami telah mendengar dari Anda ucapan hari ini yang kami tidak pernah mendengarnya sebelum hari ini. Jadi kok aneh, kok tumben ya, hari ini kami mendengar Anda mengatakan amin, amin, amin. Qala wa sami'tumu, di sini ada pertanyaan, apakah kalian mendengarnya? Qalu na'am, mereka menjawab iya, kami mendengarnya. Qala, maka Nabi berkata, inna Jibril aradali, sesungguhnya Jibril datang pada saya, hina irtaqaitu darajatan, ketika saya naik satu anak tangga di mimbar, faqal yakni ba'uda man adraka abawai falam yadkhul al jannah, kata Jibril, sungguh celaka, sungguh jauh orang yang menjumpai kedua orang tuanya dan tidak bisa memasukkannya ke surga. Karena seharusnya para jamaah, orang tua itu adalah pintu surga. Harusnya kalau kita punya pintu surga, kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi dia punya pintu surga, tidak bisa masuk. Ya karena memang nggak mau masuk, gitu. Nggak mau masuk, disia-siakan lah. Sehingga orang itu orang celaka. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, amin. Ya semoga masuk neraka orang yang ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya ternyata tidak berbakti kepadanya. Tsumma qala, setelah itu Jibril berkata, ba'uda man dzakarta man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang, jadi semoga jauh dari rahmat Allah orang yang namamu disebut di sampingnya dan tidak bersolawat kepadamu. Fakultu, saya katakan amin, ya semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang pelit tidak mau bersolawat. Tsumma qala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Lalu beliau mengatakan, sungguh celaka orang yang menjumpai Ramadan, celaka jauh dari rahmat Allah orang ketemu Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan. Fakultu amin, saya katakan amin. Walam yakul Naisaburi fi hadithi wa sami'tumuh wa ya lafdhu ghariba wa lafdhuhum qarib. Riwayat ini beda dengan riwayat yang lain.
Naisaburi dalam hadisnya tidak mengatakan wasami'tumu. Sementara lafadz wasami'tu di sini ada termasuk gharib. Lafadz mereka rawi yang lain lebih dekat. Baik ya. Jadi sekali lagi hadis ini sanadnya dhaif tapi hadisnya sahih. Hadis sahih secara keseluruhan, tapi kalau satu persatu jalurnya adalah lemah. Kemudian berikutnya keempat, qala Imam Ibnu Syahin rahimahullah bi asanidihi ila Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa fasaidal mimbar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lalu naik mimbar. Faqala amin, tiba-tiba didengar mengatakan amin, kemudian qala amin, kemudian qala amin. Qala atani Jibril, Nabi berkata saya didatangi Jibril. Faqala, kata Jibril, man dzukirta indah, siapa yang engkau disebut di sisinya, falam yusalli alaik, dan dia tidak berselawat kepadamu, fadakhalan nar, maka ia masuk neraka, semoga masuk neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Faqultu amin, saya katakan ya, semoga masuk neraka. Wa man adraka ahada walidayhi, siapa yang menjumpai salah satu dari dua orang tuanya, fadakhalan nar, lalu kok masuk neraka, fa'abadahullah, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Faqultu amin, saya katakan ya, semoga. Wa man adraka ramadan falam yughfarlah, siapa yang menjumpai Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah, fa'abadahullah, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Faqultu amin, maka saya katakan amin. Seperti tadi hadis sahih dengan syawahidnya, dengan jalur-jalurnya. Wa fi hadzal isnad, dalam sanad ini ada Muammal bin Ismail wa huwa sayyi'u al-hifdzi ya, tapi nanti ada rawi selain Muammal bin Ismail ya, kawannya yang sahih, kawan ya, dia berkawan satu guru. Kemudian berikutnya adalah qala al-Imam Ibnu Syahin bi asanidihi al-muttasila ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yauman, suatu hari, alal mimbar, di atas mimbar, man adraka Ramadan, man adraka syahr Ramadan thumma mata lam yughfar lah fa ilan nar faqultu abadahullah, siapa yang menjumpai bulan Ramadan kemudian mati tidak dapat ampunan, maka semoga menuju neraka. Fakultu, saya katakan ya, semoga Allah menjauhkannya dari rahmat Allah. Qala thumma qal man adraka, lalu Jibril berkata ya, tapi ini Rasulullah bersabda, man adraka ahada walidai, siapa yang menjumpai salah satu dari kedua orang tuanya, famata walam yabarrahuma fa ilan nar, sampai mati dan tidak berbakti kepada keduanya, ya maka semoga menuju neraka. Qala qultu, saya katakan abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Qala wa man dzukirtu indahu, dan siapa yang namaku disebut di sampingnya, falam yusolli alayya, dan tidak berselawat kepadaku, famat, lalu mati, fa ilanar, maka menuju neraka. Faqala abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Falam manazal, ketika turun dari mimbar, qama ilaihi Abu Dzar. Ini ada keterangan ketika Nabi turun, yang mendekati, yang bertanya itu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faqala lahu sami'naka 'alal mimbar, kami mendengar engkau berkata di atas mimbar, taqulu amin, engkau mengatakan amin. Fa mimma dzalik ya Rasulullah, Anda mengatakan amin itu kenapa? Apa yang Anda aminkan? Qala Jibril atani, kata Nabi, Jibril datang pada saya. Ya, seperti tadi. Yang keenam, qala al-Imam Ibnu Syahin bi asanidihi ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, Nabi naik ke mimbar. Faqala amin amin, falam manazal, ketika Nabi turun, qila ya Rasulullah qultal yauma syai'an lam taqulhu, wahai Rasulullah, hari ini Anda mengatakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah Anda mengatakannya, engkau mengatakan amin amin. Qal, Nabi menjelaskan, fa'atani Jibril alaihissalam, Jibril datang padaku. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, siapa yang ketemu Ramadan dan tidak diampuni, fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Faqultu amin, saya katakan amin. Nah, di sini di hadis ini ada namanya Musa bin Ismail Al-Minqari.
Ada juga yang meriwayatkan muammal. Ini Musa apa muammal, kan mirip ya. Nah, yang jelas ya sanadnya sahih. Kalau muammal bin Ismail ya dhaif. Tapi kalau yang Musa sahih. Tapi bagaimanapun, apakah salah atau Musa apa muammal, yang jelas hadis ini sahih melalui jalur-jalur yang banyak tadi. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya ternyata masih hadis ini, hadis ke-7 masih hadis mimbar ya. Tadi ada riwayat Naisaburi ya ini. Qala Imam Ibnu Sahin bi asanidihi ila Anas bin Malik radhiyallahu an. Raqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbara. Mari kita perhatikan kira-kira berapa kali, ada berapa anak tangga mimbarnya Kanjeng Nabi itu. 2 apa 3? Kalau berdasarkan hadis ini hadis yang mengatakan bahwa mimbarnya Nabi itu tangganya ada 3. Yang lain mengatakan jadi ada 3 itu yang diinjak, lalu yang keempat diduduki. Ada yang mengatakan 3 tangga, duduk di tangga ke 3 bukan ke-4. Berarti yang diinjak cuma 2. Kalau hadis ini jelas 3. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar. Nabi naik, berarti ini sudah naik mimbar ya. Satu anak tangga, fartaqa darajah. Tsumma qala amin. Tsumma irtaqa darajah ukhra, lalu naik lagi, berarti kedua. Tsumma qala amin. Tsumma irtaqa darajat ukhra, lalu naik lagi yang ketiga. Tsumma qala amin, lalu mengatakan amin. Falamma stawa, ketika berdiri tegak ya, fajalas, kemudian duduk, kemudian berdiri lalu duduk. Faqala ashabuhu, para sahabatnya berkata, ala ma ammanta ya Rasulullah, atas apa Anda mengaminkan wahai Nabi? Qala atani Jibril faqala li raghima anfu rajulin. Nah, ini yang paling terkenal ya, lafadznya. Lafadz yang paling terkenal ini. Sama. Jadi kalau secara sendirian ya ada kelemahan, tetapi keseluruhan menjadi sahih. Raghima anfu rajulin, sungguh hina seseorang. Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Namamu disebut di sampingnya, tapi ia tidak berselawat kepadamu. Qala qultu amin. Ya saya jawab amin. Semoga hina orang itu. Tsumma qala raghima anfu rajulin adraka abawayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh hina orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak memasukkannya ke surga. Faqultu amin, saya katakan ya semoga hina. Qala raghima anfu rajulin adraka ramadan falam yufarlah. Semoga hina orang yang menjumpai Ramadan dan tidak dapat ampunan. Walaupun sudah diberi Ramadan oleh Allah, tapi tetap dia tidak memanfaatkan dan tidak dapat ampunan. Padahal ampunannya begitu luas, Allah berikan, Allah bagi di bulan Ramadan. Maka saya katakan ya amin, semoga hina orang itu. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Sa'iwin yang ke-8 dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 8 masih mimbar, 9 masih mimbar. Irtaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala darajatil mimbar faqala amin. Nabi naik ke anak tangga mimbar lalu mengatakan amin. Faqala ashabuh ala ma ammanta ya Rasulullah. Para sahabatnya bertanya, atas hal apa Anda mengatakan amin? Qala atani Jibril faqala raghima anfu mri'in. Kalau tadi rajulin, ini imri'in. Sungguh hina orang yang, sungguh atau semoga hina orang yang adraka Ramadan, ketemu Ramadan, falam yughfar lahu, tidak dapat ampunan. Faqultu amin. Lafzu Ahmad. 9 Imam Ibnu Sa'irin bi asanidihi ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma banal mimbar. Nabi ketika membangun mimbar, dulu tidak punya mimbar, kemudian dibikinkan mimbar. Ja'ala thalatha atabat,
Nah, ini sekali lagi di sini juga jelas. Maka Nabi lamma banal mimbara ja'ala lahu salasa atabat. Atabah itu tangga yang diinjak, atabah. Maka Nabi menjadikan untuk mimbar itu tiga anak tangga yang diinjak, berarti nginjaknya tiga anak tangga. Terus duduk berarti yang keempat. Falamma sa'idal atabatal ula, ketika naik ke anak tangga pertama, sa'ida Jibril qaddamahu. Jibril juga naik di hadapannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Falamma sa'ida tsaniyata qala amin. Ketika naik kedua mengatakan amin. Hatta idza sa'ida tsalitsa qala amin. Sampai naik lagi ketiga amin. Para sahabat hanya mendengar aminnya, enggak ngerti apa yang diaminkan. Faqala al-muslimun, maka orang muslim berkata, ya Nabi Allah, ra'aina kataqul amin amin walana ahada. Wahai Nabi, kami melihat Anda mengatakan amin amin. Kami tidak melihat seseorang. Qala Jibril alaihissalam sa'ida qaddami al-atabatal ula. Jibril naik di depan saya di anak tangga pertama. Faqala ya Muhammad, qultu labbaik wa sa'daik. Dia manggil saya, wahai Muhammad. Saya katakan hadir labbaik wa sa'daik. Qala man adraka abawai, siapa yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, famata, kemudian meninggal, fadakhala nar, kok masuk neraka. Ini keterlaluan. Ketemu orang tua, dia matinya kok masuk neraka, kok nggak bisa masuk surga. Fa abadahu Allah, maka semoga dijauhkan oleh Allah. Qul amin, katakan Muhammad amin. Maka faqultu amin. Falamma sa'ida tsaniyah, ketika naik kedua, qala Muhammad, qultu labbaik wa sa'daik. Qala wa man adraka Ramadan fa shoma naharah wa qama lailah famata wa lam yughfarlah. Siapa yang ketemu Ramadan, dia puasa siangnya, dia salat malamnya, terus mati dan tidak diampuni, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa abadahu Allah, maka dijauhkan oleh Allah. Qul amin, katakan amin. Qultu amin, saya katakan amin. Falamma sa'ida al-atabat tsalitsah, ketika naik ke anak tangga ketiga, qala ya Muhammad man dzukirta indah. Wahai Muhammad, siapa yang namamu disebut di sampingnya, falam yusalli alaik, dia tidak selawat padamu, walam yusallim alaik, wa yusallim alaik, tidak bersalam kepadamu, famata, kemudian mati, fadakhalan nar, maka ia masuk neraka. Fa abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Jadi sekali lagi, secara keseluruhan hadis ini sahih, sanadnya dhaif. Ya. Di antara yang menjadi saksi juga hadis Abu Hurairah, punya banyak jalur, juga Abdullah bin Harith bin Juz' dan Jabir bin Samurah dan Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ke-10, sudah itu 9 hadis, semuanya bicara tentang Nabi naik mimbar tadi. Ada 3 hal yang sangat penting, kalau orang tidak bisa memanfaatkannya maka sangat celaka. Karena itu mari supaya kita tidak celaka, kita perhatikan semuanya. Birrul walidain kita perhatikan, Ramadan kita perhatikan, kemudian sholawat untuk Nabi SAW kita perhatikan. Mari kita menjadi ahlu sunnah, ahli hadis yang banyak bersolawat. Bisa merangsek ke depan ya, kalau orang yang masuk biar tidak berjubel di depan pintu. Qala Imam Ibnu Syahin. Jadi qala haddatsana, qala bi sanadihi ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla fi kulli yaumin min Ramadan utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu memiliki orang-orang yang ia merdekakan dari api neraka. Di hari setiap hari Ramadan, Allah memiliki setiap hari Ramadan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Wa likulli muslim wa muslimah da'watun mustajabah. Dan orang muslim laki perempuan di bulan Ramadan itu ada jatah doa yang mustajab. Ya, doa yang mustajab. Kalau secara sanad ya, hadis ini dhaif jiddan, sudah diterangkan di dalamnya. Nah, kalau sanad yang sahih
di bawah itu yang punya kitab di halaman 34 itu riwayat Imam Bazzar dari Jabir juga, baru sanadnya sahih. Inna lillahi fi kulli yamin wa lailatin utaqa minan nar fi Ramadan wa inna likulli muslim da'wa yad'u biha fa yustajabu lah. Jadi artinya kalau ada satu hadis di sini dhaif, belum tentu memang hadis ini dhaif. Mungkin harus dicari di riwayat yang lain. Berarti tidak. Kalau ada yang sahih ya cukup yang sahih, ada hasan cukup hasan. Kalau ada dhaif juga, nah kalau selama itu adalah sanadnya tidak begitu lemah, nanti ahli hadis punya kriteria sendiri, maka bisa naik menjadi berita yang hasan yang bisa diterima. Jadi demikian. Kemudian 11, maka setiap hari ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka tidak menunggu Lailatul Qadar, dan setiap hari ada doa mustajab. Setiap hari saat orang berpuasa mustajab, saat berbuka mustajab. Nanti di malam hari juga ada doa mustajab. 11. Qala al-Imam Ibnu Shahin bi asanidihi ila Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau ada hari awal Ramadan, futihat abwabul jinan kulluha, maka dibukalah seluruh pintu surga, la yughlaqu minha babun wahid, tidak satupun pintu yang ditutup. Asyahru kullah, sepanjang bulan. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun wahid, tidak satupun yang dibuka. Asyahru kullah, sepanjang bulan. Wa ghullat utatu syayatin, dan dibelenggu utatu syayatin, setan-setan yang setan-setan yang besar, setan-setan yang ya penggedenya lah, yang pembangkang yang besar-besar. Wa nada munadin fis sama'i dunya, lalu ada yang memanggil di langit dunia ini dengan panggilan kula lailatin, setiap malam, ilam fijari subah, hingga terbitnya fajar. Panggilannya begini, ya baghiyal khairi halumma, hai orang yang ingin kebaikan, ayo kemarilah. Kenapa dipanggil begini? Karena sekaranglah saatnya yang tepat. Kalau kamu ingin surga, sekarang saat yang tepat. Ingin baik, sekarang saat tepat. Surga dibuka, semua kebaikan dibuka, dihamparkan, disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiya syarri intahi, hai orang yang ingin kejahatan, berhenti kamu. Ini bukan waktunya, kamu keterlaluan. Ini bulan Ramadan. Halim mustaghfirun fayughfarullah. Ini di bulan Ramadan begitu. Maka adakah orang yang mau minta ampunan lalu diampuni? Hal min ta'ib fayutabu alaih, adakah orang yang bertaubat lalu diterima taubatnya? Hal min sa'ilin fayu'ta su'lah, adakah orang yang meminta hajat lalu diberikan hajatnya? Hal min da'in fayustajabalah, adakah orang yang berdoa pasti dijabahi doanya? Walillahi inda waqti fitri kulli lailah, dan Allah pada setiap saat berbuka di setiap malamnya, utaqa yu'taquna minan nar, ada orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka. Kalau ini sanadnya dhaif jiddan karena ada Yunus bin Khabbab. Tapi hadis ini ada saksi dari yang lain, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada di riwayat Imam Tirmidzi. Baik, 12. Qala al-Imam Ibnu Shahin bi asanidihi ila Sa'id bin Jubair thumma Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abwaba al-jinan tuftahu fi awwali lailatin min Ramadan. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka di awal Ramadan ila akhiri lailatin minhu, hingga akhir malam dari Ramadan. Fala yutbaq minha bab, tidak ada satu pun ditutup. Wa tughlaq abwabu jahannam min awwali Ramadan ila akhiri lailatin minhu, dan dibukalah pintu neraka jahanam sejak awal Ramadan hingga akhir malam dari Ramadan. Fala yuftah minha babun, tak satu pun pintu neraka yang dibuka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Nah, utah atiyun utatun, dan ini marodah, ya, marodah sama maknanya. Wa tughalu, dan diikat fi di dalam Ramadan maradatu syayatin, setan-setan yang gede. Berarti tidak semua setan, ya. Jadi setan-setan yang besar
Lihaqqi Ramadan wa hurmatihi, karena hak Ramadan dan kehormatannya. Wa yab'atsullahu azza wajalla munadiyan yunadi fis sama'i dunya, dan Allah mengutus yang mengundang woro-woro di langit dunia kulalela setiap malam, min ghurubi syamsi ila tulil fajar, sejak matahari terbenam hingga terbit fajar. Ya baghiyal khair, ini khair bukan ba. Ya baghiyal khair halumma min da'in yustajabulah, halumma wahai orang ingin yang baik, ayo kemari. Apakah ada orang yang berdoa untuk diijabahi? Min sa'ilin yu'ta su'la, ada yang bertanya, ada yang minta hajat diberi hajatnya. Min mustaghfir yughfar lahu, orang yang minta ampunan untuk diampuni. Min taib yutab alai, orang bertaubat diterima taubatnya. Walillahi azza wajal utaqa inda waqti fitri kulli laila min Ramadan ibadan wa imaan. Setiap malam waktu orang berbuka dari malam Ramadan, ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Apakah itu budak laki-laki atau budak perempuan, hamba laki-laki atau hamba perempuan, hamba laki-laki atau hamba perempuan. Hadis 13, qala al-Hafidz Ibnu Syahin bi asanidihi ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jannata tuzakhrafu fi syahr Ramadan. Sesungguhnya surga itu dihiasi di bulan Ramadan. Min ra'sil haul ila haul mukbil, dari awal tahun sampai tahun berikutnya. Fa in kana awwalu yaumin min syahr Ramadan, jika di awal bulan Ramadan habbat rihun min tahtil arsy, maka berhembuslah angin dari bawah arsy. Fasyaqqaqat waraqal jannah, lalu menyingkap daun surga. An al-huril ain, dari bidadari. Fakulna, lalu bidadari berkata, ya Rabb ij'al lana min azwajina ma tuqirru a'yununu bihim, ma taqarru a'yununu bihim. Ya Allah, jadikan untuk kami dari suami-suami kami, jadi orang-orang yang bakal menjadi pasangan hurul ain. Hurul ain ini makhluk diciptakan di surga, tidak pernah tahu dunia. Ini akan dipasangkan dengan laki-laki yang akan masuk surga, ya. Maka dia minta sama Allah, ya Allah, jadikan untuk kami dari suami-suami kami yang sekarang masih hidup di dunia, untuk masuk ke sini tinggal nunggu matinya saja. Buatkan untuk istri, untuk suami kami, calon suami kami, apa yang membuat mata kami ini sejuk, senang dibuatnya. Wa taqarru a'yunum bina, dan yang mata mereka juga merasa senang dengan kami nanti. Jadi itu doanya. 14, setelah ini kita adzan. Biasani di al-Imam Ibnu Syahin ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ma syahri syahr Ramadan, sebaik-baik bulan Ramadan. Tuftah fi abwabul jinan, dibuka di dalamnya pintu surga. Wa tughlaq fi abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Tusa' wa tusa'adu fi syayatin, ya, setan-setan pada di belenggu. Wa yufar fi ilam liman ya'ba, diampuni semuanya di dalamnya kecuali orang yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, orang yang tidak mau diampuni itu siapa? Faqala alladzi ya'ba yastaghfirullah alladzi ya'ba yastaghfirullah azza wajalla. Orang yang tidak mau diampuni ya orang yang tidak mau beristighfar. Orang tidak beristighfar itu yang tidak diampuni. Hadisnya juga dhaif, sanadnya ada dhaifnya, sanadnya dhaif. Tapi para perawinya perawi yang thiqat kecuali Abu Mi'syar saja, dia yang dhaif. Baik, untuk sementara sampai di hadis ini silakan adzan sampai di hadis 14 ya. Satu sunnah di Ramadan, fa ka'annama tatawwa bi sab'ina fi Ramadan, seolah dia melaksanakan 70 kali yang sunnah di luar Ramadan. Wa man shoma yawman min syahr Ramadan, siapa yang puasa sehari, kana khairan lahu min alfi syahrin, lebih baik baginya daripada 1000 bulan. Fiha laisa fiha lailatul qadar, yang di dalamnya tidak ada lailatul qadar. Wa man qama lailatul qadar, siapa yang salatnya di malam lailatul qadar, kana khairan lahu min alfi syahr, lebih baik baginya bagi 1000 bulan. Wa man shoma syahr Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa karena iman, karena mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang belakangan, ila mithli minal haul, sampai tahun depan. Qultu ya Rasulullah wa mal iman, saya tanyakan, iman itu apa ya Rasulullah? Al imanu faridah, iman itu adalah wajib. Al ihtisabu bima asabah,
Al-iman itu adalah faridah, imanan ya, karena melaksanakan taat. Ihtisaban maksudnya mencari pahala dengan apa yang menimpanya, balwa seperti petaka, musibah, au nasab atau keletihan, au jaza atau ketakutan, au zulm atau kezaliman, au fatarah atau kelesuan, au kalal keletihan. Semua itu dia kalau ihtisab kepada Allah, maka ya Allah akan memberinya ampunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal muslimin wa ahabbahum ila Allah azza wa jalla man qadara ayyufattira shaimah. Sesungguhnya orang muslim terbaik dan paling dicintai oleh Allah adalah yang mampu untuk memberi buka kepada muslim yang lain yang sedang puasa. Maka ini pahala memberi makan orang yang berbuka. Fa inna Jibril yusallim alaihi wa yusafihuma al malaika. Jibril mengucap salam kepadanya dan menjabat tangannya bersama para malaikat. Hadis 11, qala Ibnu Syahin bi sanadihi an Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum Sya'ban. Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban mengatakan, faqal ayyuhan nas qad adzalakum syahrun azimun syahrun mubarak, seperti tadi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamu faridah wa qiyama lailihi tatawwu man taqarraba fi bi khasla min khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa wa wasaru sabr. Ramadan adalah bulan sabar, as-sabru thawabul jannah, sabar itu pahalanya surga. Wasarul muasat, dan bulan untuk menyantuni. Wasarun yuzadu fi rizqil mu'min fi, bulan rezeki orang mukmin ditambahi di dalamnya. Man fatara shaiman, siapa yang memberi makan orang puasa, kana maghfiratan lidzunubi, itu ampunan bagi dosanya, wa idqa raqabatin minan nar raqabatihi, dan telah memerdekakan lehernya dari api neraka, wa kana lahu mithla ajrihi, dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makan, min ghairi ayun taqas min ajri syai', tanpa mengurangi jatah pahala orang yang diberi makan. Qulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yafatur shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua kita mendapatkan apa yang digunakan untuk memberi makan orang puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu azza wa jalla hadza thawab man fatara shaiman ala madqati laban. Kata Allah, kata Nabi, Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi makan orang yang puasa, walaupun itu hanyalah seteguk air susu, au samroh, atau satu butir buah-buahan, satu butir kurma, au syarbatan mimma, atau bahkan seteguk air biasa, air putih. Waman asba'a shaiman, itu pahalanya dapat. Sementara kalau sampai membuatnya kenyang, saqahullahu min haudi syarbatan, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku dengan satu kali minum, la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah, tidak akan merasa haus setelahnya sampai masuk surga. Wa huwa syahrun awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ini yang sangat terkenal itu, tetapi memang sanadnya dhaif. Dia adalah bulan awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya adalah kemerdekaan dari neraka. Karena yang sahih kemerdekaan bukan di akhir Ramadan, setiap, ya kecuali kalau akhirnya itu akhir tiap hari ya. Jadi awal hari, tengah hari, akhir hari. Kalau akhir Ramadan malah tidak pas ya. Yang sahih itu setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka. Wa man khaffafa an mulukihi ghafarallahu lah, siapa yang meringankan budaknya maka Allah mengampuninya. Wa ataqu minan nar wastakthiru fihi min arba'i khisal, silakan perbanyak di bulan Ramadan dari 4 hal. Khoslataini tardawna bihima rabbakum azza wajal, 2 perkara kamu membuat Allah senang. Wa khoslataini lagi nabikum anhuma, 2 perkara kamu sangat membutuhkan. Famal khoslatani latani tardawna bihima rabbakum turduna bima rabbakum azza wajal, adapun 2 perkara yang kamu membuat Allah senang adalah syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah, kamu banyak berzikir la ilaha illallah dan kamu banyak beristighfar. Amal latani lagi nabikum anhuma, adapun 2 hal yang kamu tidak pernah tidak membutuhkan kepadanya, kamu selalu membutuhkannya. Fatas'aluna Allahal jannah, mintalah kepada Allah surga. Wa ta'udzuna biminan nar, mintalah perlindungan dari api neraka. Hadis 17, qala Ibnu Syahin bi sanadihi ila Urwa bin Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bentar. Ini karena saya harus tahu tadi, ini enggak perlu dibaca, ini hadis palsu ini. Hadis 17 palsu,
panjang palsu ya, waktunya habis nanti untuk hadis palsu ya. Jadi enggak usah diramesi wis. Yang 18 juga palsu. Yang karena waktunya terbatas, maka ya kita harus kalahkan. Ini 19 Qala Imam Ibnu Sa'in bi sanadihi ila Jabir bin Abdullah yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utitu ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tahuna nabiyyun qabli. Umatku diberi di bulan Ramadan 5 hal tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Amma wahidah, yang pertama adalah fa idza kana awwalu lailatin nadharallahu azza wajalla ilaihim wa man nadharallahu azza wajalla ilaihi lam yu'adzibu abada. Allah melihat kepada mereka, siapa yang dilihat oleh Allah, siapa yang diperhatikan oleh Allah, Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Amma tsani, adapun kedua, fa inna khaluf afwahim hina yumsun, aroma bau mulut mereka setiap sore ketika masuk sore, atyab indallah, bagi Allah adalah lebih wangi daripada min rihil misk. Amma tsalits fa innal malaikata tastaghfir lahum, malaikat memintakan ampun untuk mereka fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari setiap malam. Keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatah, Allah memerintah surganya, fa yaqulu tazayyini wasta'iddi li ibadi, silakan kamu berhias, kamu bersiap-siap untuk menerima hambaku. Yang kelima, fa idza kana akhira lailatin ghafara lahum, di setiap akhir malam Allah mengampuni mereka. Qala Imam Ibnu Sa'in bi sanadihi ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati lan tukhza abada ma aqamu syahr Ramadan. Ummati tidak akan dihinakan oleh Allah selagi mereka menegakkan bulan Ramadan. Qala rajul min ansar ya Rasulullah ma khizuhum min idaati syahri Ramadan. Ya Rasulullah, apa kehinaan mereka dari menyanyiakan bulan Ramadan? Qala intihakul maharim fi, yaitu melakukan pelanggaran di dalam Ramadan, melakukan yang haram-haram, ya tidak puasa misalkan ya, seperti itu. Faman amila su'an au zana, siapa yang melakukan keburukan di bulan Ramadan atau berzina, au syariba khamran atau minum khamr, lam yaqbalillahu minhu syahr Ramadan, Allah enggak butuh, Allah tidak menerima bulan Ramadan dari orang itu. Wa la'anahu rabbu wa malaikatus sama, Allah dan malaikat langit melaknatnya ila mithliha minal haul, sampai tahun depan. Fa in mata qabla yudrik syahr Ramadan, kalau mati sebelum ketemu Ramadan berikutnya, falyubashar binar, silakan diberi kabar neraka. Fa aqimu syahr Ramadan, tegakkan bulan Ramadan. Fa innal hasanatu dha'afi, karena kebaikan dilipat gandakan, ma la yudha'af fi ma siwah, apa yang tidak dilipat gandakan di selainnya. Kadzalika sayiat, begitu pula lipat ganda ini berlaku juga untuk dosa. Ini ya penting, ya bahaya. Bulan Ramadan ini ada sangat penting, tapi ada bahayanya bagi orang-orang yang tidak memperhatikannya. Kemudian nanti kita 21. Qala Imam Ibnu Sa'in bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fi abwabul jahim wa tughallaq fi syayatin fi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang dihalangi dari Ramadan, dari Lailatul Qadar, betul-betul orang yang celaka. 22 bi asanadihi ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, idza dakhala syahr Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghuliqat abwaabul jahannam wa sulsilat syayatin. Qala Abu Bakar qaulu Abdul Razak ibnu Abi Unais arada tasghirahu innama huwa ibnu Abi Anas. 23 qala haddatsana bi sanadihi ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan qala Yunus idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghuliqat abwaabul jahannam wa sulsilat syayatin. Tidak perlu kita terjemah karena sudah berulang banyak, maknanya sama, tidak ada yang baru. Hadis 24 bisanadi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yadhkur fil isnad an abi. 25 bisanadi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhallakum syahrukum hadza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma marra bil muslimin syahrun khairun lahum minhu wa ma marra bil munafiqin syahrun syarrun minhu.
Ramadan itu bulan yang paling baik yang dilewati orang mukmin dan bulan paling buruk yang dilewati oleh orang munafik. Innahu la yuktab ajruhu wa nawafiluhu qabla yadkhul wa yuktab isruhu wa syaqa'uhu qabla yadkhul, dzalika annal mu'min ya'udul quwwata bil ibadah limanin ya'udul quwwata bil ibadati laminan nafaqah. Orang mukmin menganggap kekuatan ibadah itu bagian dari nafkah. Wa ya'udul munafiq ittiba'a ghaflatil mu'minin wa tibai auratihim. Sementara orang munafik ya selalu menghitung kesalahan orang mukmin, mengikuti aurat orang mukmin. Sementara itu bagi orang mukmin adalah ghanimah, tidak pernah rugi orang mukmin walaupun dimusuhi sama orang munafik. Yaghnamuhu Allahu azza wajal ajrah. Lafzu hadis Abu Nuaim bin Hamad mutaqariban. Kemudian ini bab berikutnya kurang 2 hadis. Bisanadihi ila rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna fi baiti Utbah bin Farqad qala Syu'bah fa hadatsani imra'atu Utbah annahu qad ghazama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan farada yuhadditha haditsan fara'a rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'anna aula bil hadits minhu fasakata faqala dzalika rajul la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakar Ramadan faqala tuftah abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim wa yusaffat fihi kullu syaitanin marid wa yunadi munadin minas sama' kulailatin ya talibal khair halumma ya talibal syarri amsik. Maknanya sudah sama dengan tadi. Hadis 27 di akhir bab ini adalah bisanadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati fi Ramadan khamsa khisal. Karena saya ingin membaca ini biar lengkap ya bacaannya. Lam tu'taha ummatun qablahum khulufu famisaimi atyab indallahi min rihil miski wa wastaghfir lahumul malaika hatta yuftiru aw hina yuftiru wa yusaffat fi maradatu syaitin fala yakhlusuna fi ila ma kanu yakhlusuna fi ghairi. Jadi di bulan Ramadan itu orang setan-setan yang besar yang dibelenggu sehingga tidak bisa menuju sesuatu yang di luar Ramadan mereka bisa mengganggunya. Wa yuzayyinullahu azza wajalla kullal yaumin jannatah thumma yaqulu yushiku ibadi salihun ayulku anhumul mu'na wal adza. Lalu dipanggil setiap hari surga mengatakan hampir saja hamba-hambaku dan mengatakan Allah mengatakan hampir saja hambaku yang soleh untuk menanggalkan beban ya dan gangguan dari dirinya wa yasiru ilaik dan kembali kepadamu wahai surga. Fayaghfiru lahum fi akhir lailah, maka Allah memberi ampunan setiap malam. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar, apakah itu setiap lailatul qadar? Oh bukan. La walakinnal amil innama yafa ajruhu idza qada amalah. Tapi hukumnya Allah, seorang yang bekerja itu diberikan pahalanya kalau sudah selesai bekerja, dan setiap hari selesai puasanya maka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 28 bab kedua ini cuma 1 hadis insyaallah taala. Terus bab ketiga, bab madzukira fi fadli man shoma Ramadan wa qama imanan ihtisaba. Hadis 28 bisanadihi ila aina hada Abu Salamah. Qultu li Abi Salamah ila nadhar, qultu li Abi Salamah hadatsani bi syai'in sami'tahu bin abik yuhaditsu bi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani abi fi Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha faradu alaikum siyama syahr Ramadan wa sanantu lakum qiyamah. Allah mewajibkan kamu puasa Ramadan dan aku, kata Rasulullah, yang mengajarkan untuk kamu salat tarawih, salat malamnya. Maka barang faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa siangnya salat di malam harinya iman dan karena ihtisab, kharaja minadz dzunub ka yaumin waladatu ummuh. Dia keluar dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya. Kemudian bab 3, bab terakhir, hadis maru ya'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwa dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah di antara keduanya. Ada 4 bab ya, bab 4 itu 1 hadis. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah antara keduanya. Jadi kafarah selama setahun. Majtanabal kabair, selagi syaratnya meninggalkan dosa besar, wa hafidha hududahu, dan menjaga hukum-hukum Allah.
Bisa nanti ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma ramadhana ya'rifu hududah. Siapa yang puasa Ramadan dia tahu batasan-batasannya. Wa yahfadhu ma yanbaghi yahfad minhu, menjaga apa yang harus dijaga dari Ramadan. Kaffara ma qabla, maka itu yang berfungsi menghapus 1 tahun yang lalu. Lafzu Abdullah bin Muhammad. Hadis 30 bisa nanti ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan fa arafa hududah wa hafidha ma yanbaghi ay yatakhafat kana kaffara lahu. Sama dengan tadi. Hadis 31 bisa nadihi ila Yahya bin Ayyub qala hudithu an Abdullah bin Qurat an Atha bin Yasar an Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ramadan ila Ramadan kaffara lima bainahuma. Sama. Kemudian al haditsu 32 bisa nadi ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaum Ramadan ila Ramadan kafarah ma bainahuma. 33 bisa nadihi ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan, siapa yang tidak puasa sehari saja dari Ramadan tanpa ada alasan min ghairi rukhsah lam yajzihi siyamud dahr, maka tidak bisa mencukupi, tidak bisa menutup kekurangannya itu walaupun puasa setahun penuh, walau somah, walaupun ia puasa setahun penuh. Jadi begitu besar resiko tidak puasa Ramadan walau sehari, diganti dengan setahun tidak cukup. Walaftu fi hadzal hadis li baghandi an syuyukhihi. Kemudian hadis 34 kurang 3 hadis bisa nanti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan min ghairi marad, siapa yang berbuka sehari dari Ramadan mokel tidak karena sakit walau rukhsah, tidak ada rukhsah, fala yafihi siyamud dahri kulluh, siyamud dahri kullih, maka tidak bisa memenuhi atau membayar dosanya puasa setahun seluruhnya, wa insamahu, walaupun ia berpuasanya. 35 hadis sebelum akhir bisa nadi ila Ibnu Abbas ila Sa'id bin Jubair anna rajulan sa'ala Ibnu Abbas inni aftartu yaman min Ramadan. Ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya tidak puasa sehari Ramadan, fal tajidu li makhraja, apakah engkau memiliki jalan keluar bagi saya? Faqala lahu Ibnu Abbas in qadirta ala yaumin min Ramadan farighan fasuhmu makana. Ya, jalan keluarnya kalau kamu memang mampu mendapatkan satu hari Ramadan yang kosong, silakan kamu puasa di hari itu. Qala wa hal ajidu yauman min Ramadan farighan, apa mungkin saya mendapatkan sehari Ramadan yang kosong? Qala Ibnu Abbas wa hal ajidu laka fil fut ya ghaira hadza, apakah aku punya untuk kamu dalam fatwa ini selain ini? Artinya Ibnu Abbas itu sangat keras di hadis ini kepada orang itu, seolah-olah mengatakan ya tidak ada satu Ramadan kamu ganti dengan yang lainnya enggak sama itu. Walaupun memang ada kewajiban qadha, jawabannya kan kamu harus qadha dan tobat, 2 qadha dan tobat. Terakhir, bab terakhir dan hadis terakhir, madzukira min fadli siyami Ramadan di Makkah. Seandainya ini sahih, masya Allah ini ya, apa yang disebutkan tentang keutamaan puasa Ramadan di Mekah, artinya ini umroh Ramadan nih. 36 hadis terakhir bisa nadi ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka syahr Ramadan bi Makkah, siapa yang menjumpai Ramadan di Mekah min awwali ila akhirih, dari awal Ramadan sampai akhir, siyamahu wa qiyamah, dia puasa dia salat, kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan bi ghairiha, Allah menulis untuknya 100.000 bulan Ramadan. Wa kana lahu bi kulli yaumin maghfirah wa syafa'ah, setiap hari dia punya ampunan dan syafaat. Wa bi kulli lailatin maghfiratan wa syafa'ah, setiap malam dapat ampunan dan syafaat. Wa bi kulli yaumin humlani faras, setiap hari ia mendapatkan humlani farasin fi sabilillah, yaitu apa namanya, apa yang dibawa, yang diusung oleh kuda di jalan Allah. Walau bikulli yaumin da'watan mustajabah, da'watun mustajabah, dia mendapatkan doa mustajab setiap berdoa ya, setiap hari. Tapi ya sayang, sanadnya
sangat lemah sekali, bukan lemah tapi sangat-sangat lemah. Alhamdulillah dengan demikian maka khatam akhirul kitab walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir ada sanadnya bagi yang punya bukunya, sudah ada sanad, sudah saya terangkan di situ, ya tinggal diisi namanya dan tanggalnya. Dengan demikian saya ijazahkan kitab ini kepada para hadirin secara khusus dan yang lainnya secara umum. Demikian. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator, terserah mau langsung komat atau ada pertanyaan 1-2 biar sesuai dengan pengumuman tadi, singkat-singkat kita persilakan. Karena pertanyaan bukanlah bisa ya di luar ini, bisa setelah sholat juga bisa, sambil makan juga bisa kalau ada makannya. Ada nggak? Oh ada. Insya Allah ada nanti. Habis salat isya. Barangkali ada pertanyaan singkat-singkat mawon. Biar nggak garing anu sambelnya. Fadal. Wonten wadan. Nggak ada kayak. Mboten ada, bagus wis, padha ngertine rupane. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji ilmunya bermanfaat, semakin cinta ulama, cinta hadis, cinta ngaji, dan juga semakin mencintai Ramadan, semangat Ramadan. Allah memberi kesehatan, memberi taufik hidayah inayah untuk kita, memberi kemudahan, keberkahan, dan akhirnya dijadikan sebagai al-muttaqin al-maqbulin. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.